Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengukur timer kulkas 1/3 ini, apakah ini masih bagus atau sudah rusak. Cara pengukurannya, pertama kita harus tahu dulu apakah timer ini masuknya ke timer 1/3 atau 1/4. Misalkan kita ketika servis kulkas dan ketemu dengan timer seperti begini. Untuk menentukan bahwa timer ini 1/3 atau 1/4, kita tinggal cek aja di ujung angkanya ini. Ini gak usah dihiraukan, yang penting di ujungnya angka. Kalau angka 1 berarti timer ini 1/3. Kalau di ujungnya angka 2 berarti timer ini 1/4. Nanti kita bisa jelaskan 1/3 dan 1/4 maksudnya apa. Jadi untuk menentukan bahwa timer ini 1/3 atau 1/4, tinggal dilihat di tulisan ini angka 1 ujungnya atau angka 2. Kalau angka 1 1/3, kalau angka 2 1/4, seperti itu. Maksud dari 1/3 adalah ini nih. Ini di dalam lingkaran ini, di dalamnya adalah lilitan atau gulungan, dan gulungan ini ada dua ujung awal dan akhir. Ada ketika kita menggulung dinamo, ujungnya pasti ada dua, awal dan akhir. Nah, ujungnya itu, kedua ujungnya itu nempelnya ke pin 1 ini, ke pin 1 atau ke pin 3. Kalau di 1/3, kalau 1/4 pin 1 atau ke pin 4. Ini ujung dari lilitan ini. Untuk membaca pin 1 yang mana, pin yang lain yang mana, biasanya sudah ada di sini tulisannya. Di sini sudah ada 1 2 3 4. Kalau misalkan sudah terhapus dan sudah tidak ada, kita cari ini patokannya, yang ini. Ini ketika ada nok, ada plastik begini, ini sebelah paling luar ini pasti pin 1. Jadi kita punya patokan adalah ini pin 1. Nah, ini buat patokan, buat menentukan apakah timer ini nanti pin apa, 1/3 atau 1/4. Berarti patokan sudah ketemukan, ini nomor pin 1. Kalau ini 1, otomatis akan berurut 1 2 3 4 gitu nomornya, nomor pinnya. Ini kita ukur untuk menentukan ini 1/3 sama 1/4. Misalkan ini template ini sudah tidak ada, terkelupas, kita ukur saja. Syaratnya posisinya kita harus diputar dulu ininya, diputar menggunakan obeng. Menggunakan obeng diputar ke arah kiri sampai bunyi kedengaran klek. Kliknya agak kasar. Nah, ya, suaranya begitu. Kalau masih nggak, kita belum feeling kita belum pas suaranya yang mana, kita tinggal ukur aja. Kita tinggal ukur saja dari pin 2 ke pin 3. Syarat dari untuk kita bisa menentukan bahwa ini timer 1/3 atau 1/4, untuk pengukurannya dari pin 3 ini harus nyambung ke pin 2. Caranya diputar ininya ke kiri, terus diputar sampai dari pin 3 ke pin 2 nyambung. Begitu, harus menggunakan apometer ya, nyambung begini. Nah, ini kan nyambung nih. Ini pin 2, ini ke pin 3 nih, nyambung ya. Nah, seperti gitu. Nah, ini udah, kalau dari pin 2 ke pin 3 sudah nyambung, kita tinggal ukur kembali dari patokan yang tadi, pin 1 ini. Dari pin 1 diukur ke pin 3 atau ke pin 4. Dari pin 1 ukur ke pin 3 atau ke pin 4. Kalau ke pin 3 yang nyambung, berarti yang timer ini adalah 1/3. Kalau diukurnya dari pin 1 ke pin 4 yang nyambung, berarti timer ini 1/4. Seperti begitu. Oke, setelah kita ketahui, misalkan dari 1 nyambung ke pin 3, ini kan nyambung ke pin 3. Berarti timer ini adalah 1/3. Apabila nyambung ya ke pin 4 dari pin 1 tadi, dari pin 1 ini ya. Nah, kelihatan ya, dari pin 1 ini. Misalkan dari pin 1 ini nyambungnya ke pin 3, ya. Nah, kalau nyambungnya ke pin 3 berarti ini 1/3. Kalau nyambungnya ke pin 4 adalah 1/4, dengan syarat tadi. Ini bisa dilakukan pengukuran begini. Syaratnya dari pin 3 ke
ke pin 2 harus nyambung, ke pin 2 harus nyambung. Bagaimana supaya nyambung? Jadi posisi posisi ditempelkan aja pin 1, pin 2 sama pin 3. Kemudian kita putar ke sini pelan-pelan arah kiri sampai apometer bergerak jarumnya. Sangat sedikit sekali itu ininya putarannya. Kalau sudah bergerak berarti sudah nyambung, pin 3 ke pin 2 nyambung, baru bisa dilakukan pengukuran dari pin 1 ke pin 3 yang nyambung atau pin 1 ke pin 4 yang nyambung. Seperti begitu. Kemudian selain itu, untuk menentukan timer ini masih layak tidaknya, kita bukan sekadar mengukur begini. Kalau mengukur begini ini untuk mengecek dinamo ininya masih bagus enggaknya, masih nyambung enggaknya. Nah, selanjutnya kalau udah dicek tadi, selanjutnya kita cek di sini. Kita kasih setrum, kalau sudah diketahui bahwa ini adalah 1 ke 3, kita kasih setrum di pin 1 dan pin 3 langsung colokkan ke PLN, ke setrum PLN, dan dilihat di sininya. Apakah di sini dalamnya ada gigi? Gigi seperti jam dinding, apakah gigi itu berputar atau tidak? Kalau berputar berarti timer ini masih layak digunakan dan masih bagus. Nah, kasus selanjutnya adalah apakah timer bawaan kulkas ada ininya? Ada, setiap timer ada. Cuman kalau bawaan ini ditutup pakai plester atau pakai solasi. Kita tinggal buka aja dan cari lubang ini. Kemudian ada juga yang ditutup pakai sealer. Nah, dibuka aja nggak apa-apa, sampai ini dibuka, nanti harus sampai kelihatan giginya di dalam itu. Ketika dikasih setrum 220 volt dari PLN, apakah ini berputar enggak giginya? Kalau berputar itu masih bagus. Oke, demikian rekan-rekan bagaimana kita cara mengukur timer kulkas 1 ke 3. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.